Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Sabtu, tanggal 2 Agustus 2025, dalam masa biasa yang ke-17. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami saling berbelas kasih. Semoga kami rela mengorbankan jiwa dan raga kami, kemuliaan nama-Mu dan berbagi kesejahteraan bagi sesama. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 1 sampai 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam. Lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yohanes Pembaptis adalah seorang martir yang mengasihi Allah dan kebenaran lebih daripada hidupnya sendiri. Ia selalu berdiri untuk membela kebenaran dan keadilan. Ia dihukum mati oleh Herodes Antipas karena telah mengkritik perbuatannya yang tidak bermoral. Ketika mendengar berita tentang Yesus, Herodes mengira dia adalah Yohanes yang telah hidup kembali dari kematian. Di sini terlihat Herodes rupanya tidak mampu membebaskan dirinya dari rasa berdosa yang telah diperbuat terhadap Yohanes. Inilah konsekuensi yang harus ia terima
karena lebih mementingkan ambisi dan kekuasaan daripada mendengarkan suara hati nuraninya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kematian Yohanes Pembaptis yang tragis sekaligus mulia ini adalah harga mahal yang harus dibayar untuk membela kebenaran. Tidak hanya pada zaman Yesus, pada zaman ini juga tidak sedikit orang yang harus menderita dan bahkan mati secara menyedihkan karena membela kebenaran. Tidak terhitung berapa banyak orang yang dibungkam, hilang atau dibunuh ketika mengkritik ketidakadilan, rasisme, dan kebijakan politik yang kejam. Seperti Yohanes Pembaptis, demi kebaikan bersama dan kebenaran dari Allah, mereka tidak mengenal kompromi meskipun harus mempertaruhkan hidup mereka. Berkaca pada kesaksian Yohanes Pembaptis, kita dapat bertanya, apakah kita berani bersuara bagi mereka yang tidak bersuara dan berdiri demi menegakkan kebenaran? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selalu mengatakan sebuah kebenaran adalah sebuah tindakan kenabian. Sebab seringkali kebenaran yang kita sampaikan akan membawa konsekuensi yang berat dan bahkan bisa mengancam nyawa kita. Begitulah yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Keberaniannya membela kebenaran dan menegakkan ajaran moral akhirnya membawa dia menjadi martir yang menumpahkan darahnya demi kebenaran dan keadilan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Sebagai murid-murid Yesus, kita diajak untuk selalu berkata benar, membela kebenaran dan keadilan dalam seluruh kehidupan kita. Meskipun untuk itu kita mungkin dibenci oleh dunia, meski untuk itu mungkin kita disingkirkan, bahkan mungkin kita akan dibunuh dan sebagainya. Tetapi sebagai murid-murid Yesus, kita tidak boleh mundur, tidak boleh takut untuk selalu berdiri kokoh kuat, menyuarakan kebenaran, menyuarakan yang tidak bersuara, menyuarakan mereka yang tertindas, yang tersingkir oleh ambisi-ambisi kekuasaan, oleh ambisi-ambisi politik yang mengorbankan sesama demi untuk ambisi kekuasaan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, orang-orang Katolik harus berdiri barisan paling depan untuk selalu berdiri kokoh kuat, bersuara dengan lantang tanpa rasa takut, untuk selalu bersaksi tentang kebenaran, mengatakan yang benar dalam seluruh kehidupannya sebagai konsekuensi dari panggilannya menjadi murid Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.